apapun pilihan Anda, tetap Tuhan Yesus baik. Kan? Tuhan Yesus setia kok. Siapapun memimpin kita nanti. Kita fokus kepada kasih Tuhan. Kita merenung sejenak. Kita tundukkan kepala. Kita merenung sejenak atas apa yang Tuhan sudah buat bagi hidup kita selama 1 minggu paling tidak. Kita ingat kasih Tuhan. Tuhan selalu mengatakan dalam firman-Nya di Mazmur surat 103 ayat 17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepada dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan kita. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apa yang kurang dari Tuhan kita? Kasihnya saja sudah membuat kita merasa bahwa kita adalah manusia atau makhluk yang paling berharga. Kita ingat kasih Tuhan. Melalui pujian ini kita akan mengingat kembali apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya,
sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Takkan lupa, ku takkan lupa
Yesus yang baik, kami akan ibadah. Engkau baik, Engkau sangat mengasihi kami. Engkau adalah Tuhan yang selalu mengerti akan kehidupan kami. Engkau adalah Raja bagi hidup kami. Engkau tahu seluruh masalah, seluruh kekurangan, seluruh apa yang kami selalu doakan kepadamu. Kami minta pertolongan Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih Yesus, siapkan hati kami untuk menerima firman, memuji, menyembah Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Semangat. Yesus ada di sini, Dia Raja bagi hidup kita. Amin. Boleh bertepuk tangan, yeah. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia
firman-Mu. Come on. Kita akan terbang karena kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita mengikuti firman-Nya, yaitu pelita bagi kaki kita akan membawa Tuhan bersama. Firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu berikan kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu terus menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yes, aku aman bersama-Mu Tuhan, karena firman-Nya selalu ada dalam hidupku. Firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu Tuhan, Apa? pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu berikan kuasa baru. Ku kan terbang tinggi awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman. Sebab firman-Mu terus menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu terus menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu.
bukan aman bersamamu. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk firman. Firman-Mu selalu merupakan pelita bagi dan terang bagi jalan. Waktu ku bimbang, waktu ku susah, waktu ku lemah, hanya firman yang aku pegang. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. terang bagi Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, sungguh kami percaya kepada Tuhan dan segenap firman yang Tuhan berikan kepada kami sungguh menjadi penerang bagi jalan kami.
Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi, Engkau, antara Engkau dan kami masing-masing, sehingga kami ditegur sendiri oleh Tuhan. Tuhan sendiri bicara kepada kami, hati kami, hidup kami diperbaharui oleh Tuhan. Bapak, terima kasih, kami berdoa, bersyukur, mohon pimpinan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal yang ke-3. 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. 2 Timotius pasal yang ke-3. Kita buka Alkitab kita. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 14 sampai 17. Saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil. Oke? Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita bicara mengenai Alkitab, zaman ini semua orang bisa mengakses Alkitab. Jadi kalau saya bicara kepada seseorang yang masih baru dan saya mengatakan apakah punya Alkitab, mereka kadang-kadang merujuk kepada ini. Tapi mudah sekali untuk mengatakan kepada mereka, ada HP tidak? Ada, tinggal di-download itu Alkitab, maka mereka ketemulah Alkitab walaupun melalui HP. Jadi zaman modern saat ini kita mudah sekali untuk menemukan Alkitab. Berbeda pada zaman dulu, HP kita tidak ada, kita untuk membeli Alkitab aja mahal sekali. Apalagi percetakan pada waktu itu belum ada. Belum lagi saudara kan ketemu dengan daerah-daerah di mana Alkitab dilarang beredar. Dan kalau ada orang Kristen di situ, dia tidak bisa mengakses Alkitab. Betapa menyedihkan mereka. Sedih sekali kalau tidak bisa akses Alkitab. Tetapi dengan berkembangnya zaman, kita punya begitu banyak akses untuk dapat membaca Alkitab. Tapi yang menyedihkannya, begitu banyaknya akses itu tidak menolong orang untuk membaca Alkitab setiap hari. Benar tidak? Nah, ya, jadi kita harus akui bahwa kalau ditanya baca Alkitab tiap hari enggak, bolong-bolong Pak katanya. Apa artinya bolong-bolong? Saya juga bingung. Apa Alkitabnya bolong-bolong atau bagaimana? Nah, hari ini baca, hari ini tidak. Hari ini baca, besok tidak. Atau sudah 3 bulan nggak baca, hari ini baru baca. Atau bagaimana? Oh, kapan terakhir baca Alkitab? 1 tahun lalu Pak. Apakah itu yang disebut dengan bolong-bolong? Alkitab adalah firman Tuhan. Dan Tuhan menyatakan Alkitab itu sebagai sarana bagi dia untuk berbicara kepada kita. Dan Allah ingin berbicara kepada manusia. Dan sejarah membuktikan, menyatakan ada ribuan orang, ada banyak orang yang mencoba untuk memusnahkan Alkitab. Zaman dulu ada raja terakhir dari Israel, dari Yehuda, yaitu ya Raja Yoyakim. Saudara baca, itu raja terakhir dari Yehuda sebelum dibuang ke Babel. Yeremia menulis sebuah kitab lalu dibacakan di hadapan bangsa Yehuda dan di hadapan raja. Begitu selesai satu bagian dibaca, Yoyakim menyobek surat itu, gulungan itu lalu dibakar. Disobek lagi dan dibakar. Tapi Tuhan bilang, Yeremia, tulis lagi apa yang sudah kamu tulis itu. Firman Tuhan tidak akan pernah hilang. Firman Tuhan tetap akan ada. Yoyakim
menyobek dan tidak mau dengar firman Tuhan. Dan Tuhan menghukum dia. Dia dibuang ke Babel. Tuhan bilang tidak ada satu orang pun anakmu menjadi raja. Dia dibelenggu dan dibawa, diseret ke pembuangan Babel. Saudara akan ketemu lagi ada seorang kaisar di dalam kerajaan Roma. Kaisar itu bernama Diocletianus. Ini kaisar yang kejam sekali. Dia mengatakan akhir pada zaman pemerintahanku adalah akhir dari Alkitab dan akhir dari kekristenan. Jadi dia mencoba untuk keliling seluruh dunia dan memusnahkan orang Kristen dan memusnahkan Alkitab. Diocletianus, dia mencoba, saudara cari, dia raja kaisar yang paling kejam di Roma. Mencoba untuk memusnahkan. Dia mendirikan monumen akhir dari Alkitab dan kekristenan. Dia coba buat situ. Kemudian dia meninggal. Setelah dia meninggal, diganti dengan Raja Konstantin. Tahu apa yang terjadi? Kaisar raja pengganti dia mendeklarasikan kekristenan adalah agama negara, mencoba untuk mengumpulkan kembali Alkitab dan diproduksi sebanyak-banyaknya Alkitab. Alkitab tidak bisa dimusnahkan. Siapa yang mencoba memusnahkan Alkitab? Dia melawan Tuhan. Voltaire, seorang filsuf Prancis, dia mengatakan 100 tahun setelah kematianku Alkitab akan menjadi pajangan di museum. Dia bilang seperti itu. Dia nggak suka dengan Alkitab. Dia mati. Tidak lama kemudian rumahnya dibeli, percetakannya dibeli, menjadi tempat percetakan Alkitab. Lucunya, buku Voltaire tidak laku, tapi Alkitab menjadi barang yang mahal. Ini membuktikan firman Tuhan dalam Yesaya pasal 40. Bunga menjadi layu, rumput kering, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Tidak ada yang bisa mendeskripsikan Alkitab, membasmi Alkitab, karena Alkitab dirancang oleh Tuhan untuk dapat memberikan kenyamanan, pencerahan, kehidupan bagi manusia. Tuhan berfirman kepada manusia melalui Alkitab. Nah, apa yang kita baca dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 14 sampai 17 ini akan mencoba melihat diri kita kembali, apakah kita menghargai Alkitab seperti Tuhan menghargai firman-Nya? Apakah kita menghargai Alkitab dengan sungguh-sungguh, menghargai dia sebagai firman Tuhan? Kita akan coba lihat fokus kepada ayat 16. Di situ disebutkan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita fokus pada ayat 16, nanti kita akan kembali kepada ayat 14 dan seterusnya. Firman Tuhan berkata, segala tulisan diilhamkan Allah. Ada tulisan yang tidak diilhamkan Allah. Ada banyak sekali buku di dunia yang dikarang oleh manusia, tapi itu tidak diilhamkan Allah. Tapi ada yang diilhamkan Allah. Tulisan-tulisan ini diilhamkan Allah. Artinya saudara, ini diwahyukan Allah. Allah berkenan supaya perkataannya tertulis dalam Alkitab. Dulu dalam gulungan-gulungan. Saya berpikir 1500 tahun sebelum Masehi ketika Alkitab pertama kali ditulis, kok masih bisa bertahan sampai sekarang begitu lengkap begini? Kalau bukan karena campur tangan ilahi, tidak mungkin bisa bertahan sampai seperti ini. Allah mau supaya ada tulisan perkataannya dibukukan dalam sebuah kitab dan bisa dibaca oleh manusia. Tapi kenapa Allah mau seperti itu? Saudara, sejak zaman dulu Allah mau berbicara dengan manusia. Waktu Adam diciptakan bersama dengan Hawa, waktu mereka belum jatuh dalam dosa, saya membayangkan mereka berjalan karib dengan Tuhan di Taman Eden itu dan bicara-bicara.
belum jatuh dalam dosa, ngobrol di situ seperti kita ngomong di kafe, seperti itu, bukan kafe itu ya, di taman. Ngobrol lah. Dan Adam ingin mengenal Tuhan lebih dalam, ngomong face to face, belum jatuh dalam dosa. Tapi setelah Adam jatuh dalam dosa, siapa yang mencari manusia? Apakah manusia mencari Tuhan? No. Tuhan yang mencari. Adam, kamu di mana? Artinya Allah ingin berbicara kepada manusia. Allah ingin ngomong kepada manusia. Dia ingin bicara kepada kita, lalu pakai nabi-nabi dia untuk berbicara mengenai isi hatinya, mengenai rencananya kepada manusia. Aku ingin ngomong kepadamu tentang rencanaku, tentang isi hatiku, tentang betapa aku mengasihi engkau melalui firman Tuhan. Dia berbicara seperti itu. Jadi dia ingin bicara sama kita. Dia ingin berbicara kepada kita. Saudara-saudara, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21 yang terutama harus kamu ketahui ialah nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, tapi sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Ini bukan atas kehendak manusia. Ini bukan tulisan manusia. Ini Allah yang terlibat di dalamnya. Allah menulis semuanya nih, dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa semuanya ini adalah tulisan-tulisan yang ingin Allah berikan kepada kita, supaya dia ingin berbicara kepada kita. Dia ingin ngomong sama kita. Coba pikirkan begini. Saudara tiap hari berdoa, iya apa enggak? Saudara berdoa tiap hari? Saudara punya pergumulan, ngomong sama Tuhan, benar ya? Ngobrol, Tuhan, aku sakit. Tuhan, ini mau bayar ini nggak bisa. Tuhan, istriku sakit. Tuhan, pekerjaanku kacau. Kita ngomong sama Tuhan. Tapi Tuhan pengen ngomong sama kita nggak baca Alkitab. Ini seperti kayak gini nih. Tuhan, aku pengen ngobrol. Gini. Ya aku terus gini, Tuhan, berat sekali masalah hidupku. Ngomong kita sama Tuhan gitu kan. Soalnya Tuhan mau ngomong, lalu kita pergi. Kalau kita nggak baca ini, Tuhan pengen ngomong, kita langsung pergi saja. Seperti saudara kirim WA, read only. Sebel kan? Nggak ada yang jawab. Kirim, halo, apa kabar? Centang 2 biru. Udah dia baca. Tapi nggak dijawab. Apa rasanya? Coba pikir, kalau saudara tidak pernah baca Alkitab, cuma pengen ngeluh sama Tuhan. Ngeluh, Tuhan, engkau baik ya. Tapi nggak pernah dibaca ini. Nggak pernah dibaca. Kayak gitulah kira-kira. Kalau saudara nggak mau kirim WA cuma read only, ya bacalah Alkitab. Seperti itulah kira-kira perasaan, mungkin ya perasaan Tuhan. Ini gimana sih? Ini cuma ngomong doang, tapi tidak pernah menyampaikan. Aku ingin menyampaikan isi hatiku kepadanya, tapi dia tidak pernah menyampaikan, membiarkan aku bicara. Alkitab. Nah, cara Allah mau bicara kepada kita, tapi kita tidak membiarkan dia bicara. Jadi tobat ya, jangan ada bolong-bolong lagi. Beri waktu untuk Alkitab. Beri waktu. Terserah mau pagi mau malam, beri waktu. Biarkan Tuhan berbicara. Biarkan dia berbicara. Kita lihat manfaatnya. Yang pertama, di dalam segala ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh memang bermanfaat untuk mengajar. Ini manfaat pertama, disebutkan di situ Alkitab bermanfaat untuk mengajar.
Apa yang diajar? Orang Kristen tuh kadang-kadang mudah sekali, ada pendeta, tanya pendeta saja ya. Kita pengen tanya pendeta, ceritain dong isi Alkitab. Saudara, udah dicetak ini bukan cuma buat pendeta saja. Saudara bisa beli dan saudara bisa baca, saudara bisa belajar siapa yang diceritakan oleh Alkitab. Kita pengen tahu asal mula dunia ini, kita pengen tahu akhir dunia ini, Tuhan ceritakan itu semua. Bagaimana dahulu manusia diciptakan, bagaimana kelakuan manusia, bagaimana Tuhan berencana untuk menyelamatkan manusia, apa akhir hidup kita, apa akhir dari dunia ini, itu semua ada di dalam Alkitab. Dan dia mengajar kita. Mengajar kita bagaimana kita berkomunikasi sama orang lain, bagaimana hubungan kita dengan istri kita, dengan suami kita, dengan orang lain. Itu diajarkan di dalam Alkitab. Bagaimana saya bisa membesarkan anak saya? Ada itu dalam Alkitab. Ada kan? Ada. Saya pernah baca judul buku Businessman Sukses Menurut Perkataan Salomo. Orang tulis leadership businessman menurut kitab Amsal. Manfaatnya banyak sekali karena Alkitab mengajar. Tapi masalahnya kita tidak pernah tahu. Kita baca Alkitab lalu kita tidak pernah tahu apa yang diajarkan oleh Alkitab. Saya kasih tahu. Masalah terbesar kita adalah, Pak, saya baca Alkitab setiap hari, Pak. Saya rajin, tapi saya tidak pernah dapat apa-apa. Kenapa? Pernah rasakan itu? Saudara baca Alkitab rajin, tapi tidak dapat apa-apa. Why? Karena waktu saudara menjadwalkan baca Alkitab, saudara hanya ingin supaya menjalankan kebiasaan saja. Yang penting saya sudah baca Alkitab. Selesai. Saya tidak bertanya apa artinya ayat ini bagi saya. Mau benar tanya. Coba kalau selesai baca sebuah bagian dari Alkitab, dari firman Tuhan, saudara tanya, ini maksud Tuhan apa? Kita sudah tahu ceritanya. Misalnya tentang anak yang hilang, saudara tahu cerita itu. Ini mah biasa, saya sudah pernah dengar cerita ini. Nanti katanya ke sini, semua sudah tahu. Tetapi apa maksud cerita itu bagi saya saat ini? Apa koneksi cerita itu bagi keadaan saya saat ini? Itu harus ditanya. Pasti akan ketemu. Coba lihat contoh Kolose. Kolose pasal yang ke-13. Kita baca ayat ini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Kesalahan orang Kristen cuma baca sambil lalu selesai. Aku sudah baca Alkitab. Kita tidak pernah mengambil waktu untuk merenungkan apa maksud ayat ini bagi hidup saya. Mungkinkah ada seorang yang menyinggung perasaan saya selama ini dan saya marah berhari-hari? Mungkin saya akan menghadapi sesuatu hari ini di mana orang akan marah? Bisa jadi. Tapi karena kita biasa saja ambil ayat ini lalu sudah selesai. Aku udah baca Alkitab, Pak Pendeta. Selesai. Tiap hari, tapi hidupnya tidak berubah, seperti sambil lalu saja. Saya dulu baca Koping Ho, saudara. Anak sekarang tahu Koping Ho nggak? Sekali baca Koping Ho, senang sekali. Dan pikiran saya itu dipengaruhi oleh cerita-cerita itu. Saya baca buku novel Taiko namanya, Kaisar Jepang. Berapa jilid itu panjang? Saya baca. Waktu itu saya sakit cacar
Jinah main, saya cacar nggak bisa keluar kemana-mana. Saya titip beli buku taiko panjang segini. Jadi selama pengobatan saya baca tuh taiko habis segitu. Dan pikiran saya itu dipengaruhi oleh pendapat itu. Orang-orang taiko ini dipinter sekali. Nanti saudara cari ya, ada buku itu. Pikir saya dipengaruhi. Kalau saudara baca Alkitab, pikiran saudara dipengaruhi nggak oleh Alkitab? Kalau tidak dipengaruhi ada salah. Salah bukan salah Alkitab. Karena saudara baca sambil lalu. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kalau saudara baca ini, bawa itu dalam kehidupan sehari-hari, mungkin hari itu saudara akan dikecewakan oleh seseorang. Dan begitu saudara dikecewakan, saudara ingat kembali apa yang dibaca tadi pagi. Ingat kembali. Next, coba lihat. Lukas 8 ayat 3. Ini sambil lalu saja. Yohana, istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Sepertinya biasa saja Yesus sedang melayani bersama dengan murid-muridnya. Lalu ada perempuan-perempuan kaya melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Udah hebat sekali itu orang ya. Tapi kalau kita, apa kontribusi yang bisa saya buat saya itu apa koneksinya ayat ini? Buat saya apa? Saya tersentuh saudara. Kita kemarin ada rencana buka pelayanan di satu tempat dan butuh dana 300 juta. Dan akhirnya tidak jadi kita ambil alih ke sana karena di gereja lain ada seorang ibu bilang, dana gereja cukup nggak ya Pak? Ini ya dana gereja ya nggak tahu cukup apa nggak, tapi kita bisa beriman Ibu, gitu ya. Gini Pak, 1 tahun ini 300 juta lebih saya ambil alih. Dia kasih uang 300 juta untuk pelayanan di situ. Kalau saudara baca ayat ini, apa yang dalam pikiran saudara? Dan ini kan pekerjaan Tuhan, ada pelayanan di tempat kita berada. Apa hubungannya? Ada perempuan yang namanya Yohana, Susana, mereka punya banyak uang, lalu mereka melayani Yesus dengan kekayaan, ada uang. Saya punya uang lebih Tuhan, saya ingin beri buat Tuhan. Saya punya uang, saya ingin supaya rasul-rasul, murid-murid bisa makan, saya ingin berikan buat Tuhan. Apa koneksinya sama kita? Saya lihat bahwa TLCC berkembang begitu luar biasa, Tuhan mempercayakan begitu banyak cabang di tempat kita, dan uangnya ya itu tadi, beriman tadi. Loh, kalau begitu saya juga bisa berkontribusi sama seperti perempuan itu. Saya bisa ambil bagian. Saudara, saya bergumul 2 minggu ini tentang pekerjaan kita di Tobelo. Dananya cukup besar. Saya tidak menyangka bahwa pekerjaan di situ membutuhkan dana yang besar. Kami merancang, memplot dananya sekian. Kita sudah setuju di gereja. Dananya sekian untuk Tobelo. Begitu dieksekusi, saudara tahu, dananya membengkak. Perkiraan harga yang kita buat itu tidak mencukupi. Lalu kalau Tuhan bicara seperti ini, saya pikir ini saatnya kita menyisihkan sesuatu. Kita sudah berpikir, saya bergumul berat bahwa ini harus jadi. Sampai saya bilang, Tuhan pasti buka jalan, entah bagaimana caranya. Begitu baca ayat ini, saya harus ambil kontribusi karena dana kurang, cukup banyak kurang. Bu Lili tahu ya dana kurang berapa? 35 juta sekitar. 35 juta. Anggaran kita nggak cukup, tidak memenuhi cukup.
untuk membiayai itu. Ambil alih. Kalau begitu Tuhan, aku ingin memberi lebih. Kita harus tutupi 35 juta itu bagi pekerjaan Tuhan. Kalau ayat ini cuma dibaca begitu saja, nggak ada, kosong. Sudah tanya, apa artinya ayat ini bagi saya? Apakah saya harus memberi? Menutupi semua biaya itu? Begitu cara kita membaca Alkitab. Jadi bukan cuma sambil lalu saja, begitu saja, sambil lalu saja. Kemudian manfaat kedua, Alkitab bermanfaat untuk menegur. Tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan. Alkitab menegur. Contoh jelas di dalam Alkitab adalah ketika Yosia, raja Yehuda, dia diberitahu bahwa ditemukan sebuah kitab. Ditemukan sebuah kitab, lalu dibacakanlah di hadapan Yosia raja itu dan di hadapan semua pemuka-pemuka dan pembesar negara. Setelah dibaca, reaksi Yosia, dia merobekkan bajunya dan berkabung. Ada apa itu? Itu kisah tentang perjalanan bangsa Israel. Itu hukum Taurat, kisah Taurat yang ditulis oleh Musa. Tidak ada hubungannya sama dia. Bukan Yosia yang ditegur. Yang ditegur adalah bangsa Israel ketika mereka melawan Tuhan dan dihukum oleh Tuhan. Tapi Yosia merasa ini buat aku. Dia ditegur. Kenapa? Aku melihat banyak rakyatku menyembah berhala. Aku melihat di bait Allah banyak itu aksesoris buat Baal. Ngapain ini rumah Tuhan tetapi ada dewa Baal di situ? Dia ditegur, kami sudah melakukan kesalahan. Itu Alkitab. Jadi kalau saudara cuma baca sambil lalu saja, saudara tidak akan ada teguran. Nggak ada teguran. Ditegur tadi, diajar dan ditegur oleh Tuhan. Yosia melakukan perombakan, semua penyembahan berhala dibuang dan merayakan Paskah yang sudah lama tidak dilakukan. Ditegur. Saudara pasti pernah ditegur waktu baca Alkitab, pernah nggak? Kalau tidak pernah ditegur, baca Alkitab sambil lalu. Cerita seperti cerita biasa. Nggak ada itu. Jadi gini saudara pasti baca Alkitab gini, coba baca. Setelah baca, selesai, misalnya ini saya baca ini di 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai 26. Kita baca, selesai kemudian ini dan karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Tutup. Terima kasih Tuhan. Jangan kayak gitu. Baca lagi. Ini maksudnya apa Tuhan? Temukan. Saya ditegur nggak di sini? Itu manfaat Alkitab untuk. Jadi kalau saudara ditegur, bagus kan di situ? Ditegur oleh Tuhan. Kalau saudara membaca tentang perumpamaan anak yang hilang, teguran apa buat kita? Mungkin kita sudah lama hilang dari Tuhan. Mungkin kita belajar untuk bisa mengasihi orang lain sama seperti Bapak itu mengampuni anaknya yang hilang itu. Mungkin kita seperti anak yang sulung yang tidak rela ada orang lain diselamatkan. Coba cari teguran-teguran apa yang bisa kita dapatkan. Kemudian manfaat Alkitab berikutnya adalah Alkitab memperbaiki kelakuan. Dia bisa memperbaiki kelakuan. Koreksi itu berasal dari Tuhan. Dia mengoreksi, sudah tahu apa yang salah, lalu dikasih tahu apa yang benar, harus melakukan apa. Itu manfaat Alkitab. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya, Alkitab bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Setelah tahu, kita semua
diajar, terus dinyatakan yang salah, kamu salah ini, lalu kamu lakukan ini yang benar, lalu dididik. Dididik itu dilatih di dalam kebenaran. Dilatih di dalam kebenaran. Relativisme adalah paham yang mengatakan tidak ada kebenaran absolut. Saudara setuju nggak? Bahwa kebenaran menurut Bapak ini berbeda menurut orang lain. Setuju nggak? Apa yang engkau anggap benar belum tentu benar bagi orang lain. Setuju nggak? Setuju nggak? Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Kalau saya mengatakan ini belum tentu. Jadi dikasih contoh, istri saya itu cantik. Itu kan menurut Bapak. Menurut saya sih istri saya yang cantik. Dia kan ambil contoh seperti itu. Jadi tidak ada kebenaran absolut. Kalau dia buat pernyataan, ini tesisnya adalah tidak ada kebenaran absolut. Berarti pernyataan itu benar nggak? Absolut nggak? Kalau dia bilang ini pernyataan sudah absolut Pak, berarti kamu ngomong menyangkal apa yang kau katakan sendiri. Benar kan? Tidak ada kebenaran yang absolut. Yakin nggak? Yakin. Kalau yakin, berarti itu kebenaran yang absolut. Ngerti maksud saya? Nggak ngerti juga ya, nggak apa-apa deh. Orang bilang tidak ada kebenaran absolut, tapi firman Tuhan adalah kebenaran absolut. Saya membaca dari Kejadian sampai Wahyu, temanya sama, tidak berubah. Bagaimana 40 orang yang tidak saling kenal menulis kitab ini dalam kurun waktu 1500 tahun. 1500 tahun. Tapi temanya sama. Hukum Taurat, kitab Taurat mengatakan bahwa akan ada seorang nabi seperti di antara kamu. Musa menulis itu. Dia bicara mengenai Yesus. Hukum Taurat mengatakan bahwa bangsa Allah akan memberkati dari keturunan Abraham, akan memberkati bangsa-bangsa. Itu terus diberitakan sampai kedatangan Tuhan Yesus itu baru digenapi. Itu siapa yang tulis? 40 orang lebih. 1500 tahun. Tidak saling kenal. Temanya sama. Itulah kebenaran absolut. Allah menyatakan itu kebenaran absolut. Dan kita bisa percaya kepada Alkitab. Dan Allah mendidik kita supaya kita belajar untuk tinggal di dalam kebenaran yang absolut itu. Sehingga saudara bisa belajar banyak di sini. Kalau seandainya saudara mengatakan kepada saya sebagai pastor, hidup kami itu kacau, hubungan kami nggak benar, suami istri, anak-anak saya hidupnya tidak benar. Bagaimana caranya, pastor? Saya tanya, lu baca Alkitab tidak? Semuanya jawabannya ada di sini. Kalau ada sesuatu yang salah dalam hidupmu, Alkitab pasti menyatakannya. Ada sesuatu yang salah di dalam hidupmu. Lalu kau dididik bagaimana mengoreksi itu. Coba lihat lingkaran ini, saudara. Next. Alkitab mengajar, Alkitab menyatakan apa yang salah, Alkitab memperbaiki kelakuan, Alkitab mendidik dalam kebenaran, dan itu terjadi proses yang berulang-ulang. Berulang-ulang. Alkitab berulang-ulang menyatakan apa yang salah dalam hidup saudara. Nggak mungkin kan saudara selamanya benar kan? Hari ini koreksi oleh Tuhan, besok salah lagi. Dikasih tahu lagi, ada yang salah. Kalau Tuhan menyatakan hari ini, kamu salah. Oke, terima kasih Tuhan. Besok saudara tidak baca Alkitab, saudara tidak tahu lagi apa yang salah. Proses ini
terjadi berulang-ulang. Kalau saudara ditegur, sekali baca Alkitab, oke sudah tahu apa yang salah Tuhan, next, apa yang harus dilakukan? Baca lagi Alkitab. Bagaimana memperbaiki itu? Baca lagi Alkitab. Bagaimana saya memperbaiki ini? Baca lagi Alkitab. Sehingga prosesnya ini berlangsung terus menerus. Kalau saudara berhenti, saudara kan tidak sampai kepada kebenaran yang absolut. Pun kalau saudara sudah sampai kepada kebenaran absolut, itu tidak berhenti. Sehingga nanti saudara baca lagi, terus diajar lagi, baca lagi, dan itulah sebabnya dalam ayat 14, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima. Engkau pegang itu, tetap diam di dalam situ. Bahasa Inggrisnya abide. Diam di dalam firman Tuhan itu. Jangan keluar. Diam di situ. Karena kalau dia ngomong tetapi, sudah 13 di situ disebutkan ada penipu, ada orang jahat, ada orang yang menyesatkan, dan ada orang yang disesatkan. Kamu kalau tidak diam di situ, kamu akan menjadi penipu, kamu akan disesatkan, dan kamu menyesatkan orang lain. Jadi terus menerus diam di dalam Alkitab. Ambil waktumu, baca ini tiap hari. Jangan nggak dibaca. Allah mau bicara, tapi karena nggak dibaca, sayang sekali. Hidupmu kacau. Pendeta sering terima konseling karena hidup jemaatnya kacau. Tapi saya pikir akar masalahnya karena Alkitab tidak pernah dibaca. Tidak pernah dibaca. Pulang janji sama Tuhan, aku mau baca Alkitab Tuhan. Aku sediakan waktuku. Buat Tuhan berbicara kepadaku. Baca gini ya. Sudah baca, saudara berdiam diri, biarkan dia berbicara. Itulah sebabnya Daud mengatakan, merenungkan firman itu siang dan malam. Kata merenungkan itu seperti sapi yang mengunyah rumput. Sapi mengambil rumput, dimakan, disimpan. Begitu waktu senggang, rumput yang sudah disimpan itu dikeluarkan lagi, dikunyah lagi. Seperti itu. Saudara baca Alkitab pagi-pagi, hafalkan satu ayat minimal, pikirkan ayat itu sepanjang hari, saudara pergi, itu diingat terus, maka saudara akan tetap di dalam kebenaran, nggak akan jauh dari situ. Mari kita ingat Voltaire. Ada Voltaire. Voltaire mengatakan, 100 tahun setelah kematianku, Alkitab akan menjadi pajangan museum. Tadi sudah kita ngomong ya di awal tentang Voltaire. Saudara setuju nggak pendapat Voltaire? Ada yang setuju? Ada yang setuju? Kita tidak setuju ya. Tapi secara pribadi kita membiarkan ini menjadi pajangan di rumah kita. Tidak pernah dibaca. Dibiarkan. Saya tidak mengagungkan buku fisik, saudara. Tapi saya senang dengan buku fisik. Saya juga punya ini. Ada Alkitab di dalamnya. Kadang-kadang saya baca dari sini. Alkitab fisik jadi pajangan. Memang bukan di museum, tapi di rak buku kita entah di bagian mana. Artinya
Walaupun kita tidak setuju dengan Voltaire, kita melakukan apa yang Voltaire ajarkan. Alkitab di sini, saudara buka aplikasi, lalu muncul pop-up notifikasi. Ada saran aplikasi yang dihapus. Alkitab, nah jarang dibaca. Lebih sering buka TikTok. Ketawa semua. Lebih sering buka YouTube, WA, Alkitab. Kata Google, ini aplikasi nggak ada gunanya, dibuang. Begitu ke orang Kristen. Tuhan mau ngomong, kita tutup kuping. Stop Tuhan, aku aja yang ngomong. Tuhan nggak perlu ngomong. Pulang, buat dedikasi baru, baca Alkitab setiap hari. Kita dapat ini. Ini daftar bacaan Alkitab 1 tahun. Daftar bacaan Alkitab 1 tahun. Ini saya mencoba untuk menolong saudara, supaya saudara rajin baca Alkitab. Ambil ini dan centang di tanggal berapanya, catat aja. Nggak usah pikir ini Pak mulai Januari, nggak usah mulai Januari. Mulai tanggal baca aja di situ. Hari ini tanggal 18 Februari, saudara lihat tanggal 18 Februari itu apa yang dibaca. Sudah baca aja gitu dan saudara renungkan, Tuhan bicara apa ke saya hari ini. Bukan cuma dibaca saja, bukan. Saya tidak mau saudara bawa ulang bahwa ini pendeta sudah centang banyak ini. Nggak ada gunanya. Pendeta saya udah baca dan Tuhan bicara banyak ke saya. Hidup saya diubah, hidup di dalam kebenaran. Ini nggak mahal saudara, belilah. Pakai HP baca, baru baca Alkitab, tung muncul ada WA, baca dulu deh WA-nya. Begitu ya. Baru, oh iya dia WA, kenapa ya dia begini ya? Kita tidak tahu kapan teman kita WA. Jam 4 pagi, jam 3 pagi sudah ada good morning, jam 3 pagi gitu kan? Jam 3 pagi sudah ada good morning. Apa kabar? Lalu dikirimlah ayat firman Tuhan. Gambar, ada ayat firman Tuhan. Lalu saudara baca, bilang sama pendeta, pendeta saya udah baca Alkitab. Dari mana? Itu teman saya ada kirim gambar, ada ayat Alkitabnya. Bukan itu saudara. Saudara mungkin ada aplikasi untuk apa renungan ya. Aplikasi untuk renungan, pokoknya apa? Saya suka dulu My Atmos. Itu renungan lah setiap pagi. Saya beli 1 tahun, saya baca itu. Tapi itu kan orang yang tulis. Saya bilang ke teman saya, ini saya punya grup teman alumni. Dia bilang, sudah baca Alkitab belum? Dia bilang, saya sudah baca renungan. Dibilang, tanya ke saya, pendeta gimana caranya supaya saya dapat manfaat dari Alkitab? Yang kamu baca itu renungan tulisan orang, bukan tulisan Tuhan. Benar nggak? Saya tidak anti dengan itu. Tapi kalau misalnya saudara berdasarkan renungan Alkitab, misalnya ada apa namanya saat teduh lah gitu semacam itu, saudara buka gitu, ada ayatnya, saudara renungkan dulu ayat itu, bukan baca apa tulisan orang yang membuat itu. Itu caranya. Karena ketika Tuhan berbicara kepada kita, dia ingin bicara secara pribadi, bukan melalui orang yang nulis itu. Makanya saya lebih suka membaca Alkitab tidak berdasarkan itu, supaya pikiran saya tidak dipengaruhi oleh tulisan orang. Jadi kalau saya baca, saya sekarang lagi baca kitab Amsal, ya susul-susulan dengan Pak Roy, Pak Egi dan yang lain. Kita ada grup baca Alkitab, Man of Faith, ya gitu ya namanya ya, pria beriman. Luar biasa. Jadi lapor, saya nggak pernah lapor ya Pak ya baca Alkitab. Saya sudah sampai kitab
Amsal. Dan baca, tiap kali baca, kalau nggak ngerti diulang. Nah, Tuhan bicara apa? Tuhan bicara apa? Jadi bertobat, Alkitab yang sudah banyak debunya dibersihkan, pakai lagi, baca lagi, beri waktu khusus buat Tuhan, ngedate sama dia. Tuhan, pagi ini saya mau ngedate sama Tuhan. Baca, lalu berdoa. Simple. Seperti itu. Ya, kita bertobat. Jangan lakukan, jangan membuat Voltaire benar. Alkitab berlaku selama minggu depan. Kalau saudara hadir di care group, kita akan berdiskusi bagaimana saya bisa hidup dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ambil keputusan saat ini, saudara. Ambil keputusan. Mulai saat ini Tuhan, tiap-tiap hari aku akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya beri waktu kepada saudara untuk berdoa dan mengucapkan janji kepada Tuhan. Kami berdosa Tuhan, karena kami meninggalkan firman Tuhan dan mengabaikannya. Kami ingin kembali Tuhan. Terima kasih untuk teguran Tuhan hari ini. Ampunilah kesalahan kami. Terima kasih Bapak. Saya memberi waktu bagi saudara saat ini. Kalau saudara sudah berapa kali mendengar tentang Tuhan Yesus, dan Tuhan sudah bicara banyak kepada saudara mengenai siapa Dia, dan saudara ingin mengambil keputusan untuk terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan saudara mau dibaptis. Kalau saudara percaya kepada Dia saat ini, mau terima Dia dan mau dibaptis, sudah boleh angkat tangan. Ada? Ada? Apa firman Tuhan sudah disampaikan? Kami berdoa biar terus menjadi pedoman bagi hidup kami. Kami menghargai firman-Mu dan ingin tetap tinggal di dalamnya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ketenangan batinku
mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tuhan tolong supaya hidup saya bertumbuh dan terus mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa.